Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk keluargaku di dalam Tuhan. Selamat tahun baru sekali lagi. Haleluya. Dan bagi kita orang percaya, kita tahu pasti bahwa tahun baru ini bukan hanya sekedar kalendernya yang ganti, betul? Haleluya. Apalah gunanya kalender baru tetapi kita tidak memiliki hal yang baru dalam hidup kita. Hal yang baru dalam hidup kita ini, saya tidak bicara tentang pakaian baru, tentang toples kue yang baru, tentang sepatu baru, tidak. Tetapi hal yang baru yang ada di dalam diri kita. Katakan amin. Dan keluargaku di dalam Tuhan, ada yang memiliki kesaksian kemenangan di sepanjang 2025 ini, kita tadi sudah lihat. Tetapi ada juga yang mengalami kegagalan sepanjang 2025 ini. Ada yang melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Ada yang hidupnya tidak beres 2025 ini. Tetapi kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang itu. Karena kita mau menutup tahun 2025 ini dengan firman Tuhan dan melangkah ke tahun 2026 dengan firman Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sepanjang 2 minggu ini, ya, sepanjang 2 minggu ini saya banyak merenung. Saya mulai merenung karena ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di sepanjang 2025, di sepanjang 2024, di sepanjang 2023. Ada kesalahan yang kecil, tetapi ada juga kesalahan yang besar, bahkan ada kesalahan yang besar sekali. Yang bahkan efeknya sampai sekarang saya masih tanggung konsekuensi dari kesalahan saya itu. Saya meminta tuntunan Roh Kudus untuk memandu saya di dalam merenungkan kesalahan-kesalahan saya tersebut. Di dalam kegagalan-kegagalan saya tersebut. Keluargaku di dalam Tuhan. Pada saat kita mengalami kesalahan di masa lalu, kegagalan di masa lalu, ambil hal-hal penting untuk menjadi pembelajaran kita. Katakan haleluya. Untuk kita belajar. Karena kesalahan dan kegagalan adalah salah satu sumber utama dari hikmat. Belajar. Kenapa saya dulu begitu? Oh mungkin karena ini. Berarti saya harus memperbaiki ini dalam hidup saya. Tetapi untuk belajar saja. Bukan untuk akhirnya disesali terus menerus. Bukan untuk akhirnya merantai kaki kita sehingga kita tidak bisa melangkah. Jangankan berlari, melangkah pun tidak bisa. Karena kaki kita selalu dirantai oleh masa lalu kita, oleh kegagalan kita, oleh kesalahan kita. Terantai oleh orang-orang yang selalu mengungkit, kau kan dulu begini, kau kan dulu begitu. Dan malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Karena firman berkata tidak ada yang sempurna, katakan amin. Tidak ada yang bebas dari dosa, katakan amin. Tidak ada yang bebas dari kesalahan.
Jadi kalau nanti bermaaf-maafan jangan pernah katakan kalau saya ada salah. Udah pasti ada salah kok. Betul enggak? Udah pasti ada salah. Namanya manusia. Masa nggak ada salah? Saya aja sebagai gembala, saya tahu persis ada salah saya kepada beberapa orang. Makanya kenapa saya kalau minta maaf nggak pernah bilang kalau saya ada salah. Udah pasti ada salah. Tetapi firman berkata supaya kita benar-benar berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ada satu kejadian di dalam hidupnya Raja Daud. Raja Daud pada waktu pasukannya bertempur, biasanya Raja Daud ikut di dalam pasukannya untuk maju ke medan tempur. Tetapi entah kenapa hari itu dia hanya menyuruh pasukannya pergi ke medan tempur, dia hanya tinggal di istananya. Dan pada saat tinggal di istananya, dari teras atas istananya dia melihat ke bawah dan dia melihat Batseba sedang mandi. Dan dia melihat Batseba ini cantik. Tetapi permasalahannya keluargaku, Batseba sudah punya suami. Nama suaminya Uria. Dan karena Raja Daud naksir berat sama istri Uria ini yang adalah Batseba, maka Raja Daud mengirimkan Uria, suami dari Batseba, untuk ke medan tempur yang paling depan. Tanpa persenjataan yang lengkap, tanpa backup atau dukungan dari pasukan yang lengkap supaya Uria mati. Dan akhirnya memang Uria mati. Sehingga Raja Daud bisa menikahi Batseba. Tetapi ini satu kesalahan sangat besar di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan Nabi Nathan kepada Raja Daud. Dan Nabi Tuhan ini berkata, karena kesalahanmu begitu besar, maka anak pertamamu dari Batseba ini akan mati. Dan memang benar, pada waktu lahir, anak pertama Raja Daud dengan Batseba itu sakit keras. Raja Daud berkabung. Dia memakai pakaian berkabung. Dia telungkup di lantai. Dia berpuasa tidak mau makan. Dia berusaha meminta Tuhan untuk menolong anaknya supaya jangan mati. Tetapi kalau murka Tuhan sudah turun, ya turunlah. Makanya jangan sampai murka Tuhan turun atas kita. Katakan amin. Apalagi sampai menumpuk murka Tuhan. Raja Daud sangat berduka. Karena ini anak pertama dia dari Batseba. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-19 mulai. Di mana pada hari ke-7 anak tersebut mati. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20. Perhatikan apa yang dilakukan Daud. Pada waktu anaknya sakit keras, bayi yang baru lahir sakit keras, dia mendengar apa kata Nabi Nathan kepada dia bahwa anak ini mati. Dia berusaha keras apapun yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dia mengirimkan tabib terbaik. Dia berpuasa. Dia telungkup dengan pakaian berkabung ke lantai. Dia tidak makan. Tetapi begitu dia tahu anak itu mati, Daud tidak tenggelam dalam penyesalan. Daud tidak menghabiskan waktunya lagi untuk menangis.
Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi, ia berurap dan bertukar pakaian. Bukan lagi memakai pakaian berkabung. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Ini adalah kunci dari kemenangan hidup kita. Kita melupakan apa yang lalu. Haleluya. Kita belajar. Ya, Daud juga belajar. Karena sejak itu dia tidak melakukan dosa yang sama yang dia lakukan terhadap Uria dan Betseba. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi, segar kembali, berurap, bertukar pakaian, dan perhatikan baik-baik, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Pegawainya heran. Kau waktu anakmu sakit, engkau berpuasa, engkau berkabung, tapi sesudah anakmu mati, kenapa engkau Raja Daud langsung bertukar pakaian, langsung mandi, langsung makan? Daud berkata, apa gunanya lagi? Karena anakku yang mati itu tidak bisa datang kembali kepadaku. Aku nanti yang akan datang kepada dia pada waktu aku mati. Artinya apa, keluargaku? Kita sesali pun masa lalu kita. Kita rantai diri kita dengan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Kita rantai hidup kita dengan tuduhan dan ungkit-ungkitan orang terhadap kesalahan dan kegagalan hidup kita yang lalu. Apa gunanya? Enggak ada gunanya. Haleluya. Haleluya. Ayat 24. Ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Betseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perhatikan baik-baik, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Anak pertama, hasil dari dosa, mati. Daud tidak menyesalinya. Dia belajar dari kesalahannya. Tetapi dia tidak mau dirantai oleh kesalahan masa lalunya. Dia bertukar pakaian. Dia berurap, dia mandi. Dia datang ke rumah Tuhan dan bersujud kepada Tuhan. Dan kemudian dia makan. Dia melanjutkan hidupnya. Dan apa yang Tuhan berikan kepadanya? Tuhan berikan anak kedua yang bernama Salomo. Yang sangat dikasihi Tuhan. Dan yang akhirnya Tuhan pakai untuk membangun bait suci Allah. Yang akhirnya Tuhan limpahkan kepada Salomo hikmat yang tidak terbatas dari Tuhan. Perhatikan baik-baik keluargaku. Tuhan sanggup merubahkan hal yang pahit dari masa lalu kita menjadi hal yang manis di hari depan kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Itu kenapa kita pakai malam ini. Kita pakai untuk menutup tahun ini. Untuk introspeksi. Apakah kakiku masih dirantai oleh kesalahanku, oleh penyesalanku, oleh kegagalanku? Ingat keluargaku di dalam Tuhan, kesalahan dan kegagalan, belajar dari situ, tetapi sesudah itu lupakan. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena Tuhan sanggup merubah yang pahit di masa lalumu, merubah yang pahit dari kesalahanmu, merubah yang pahit dari kegagalan hidupmu menjadi hal yang manis dalam hidupmu. Ada yang melakukan kesalahan,
Ada yang hidupnya gagal. Mungkin karena emosinya. Mungkin karena kurang hikmat. Mungkin karena kecerobohannya. Mungkin karena ketidakbertobatannya. Apapun itu, belajar dari masa lalumu. Tetapi sesudah itu lupakan masa lalumu. Katakan amin. Katakan haleluya. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya mau kita baca ini bersama-sama. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Yuk, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Katakan amin. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kembali ke ayat 13. Aku melupakan. Apa? Melupakan. Dengan kata lain, aku berdamai dengan masa laluku. Aku berdamai dengan kesalahanku sebesar apapun itu. Aku berdamai dengan keadaanku sepahit apapun itu. Aku berdamai dengan kegagalanku separah apapun itu. Karena kalau kita belum berdamai dengan masa lalu kita, kita tidak akan pernah bisa melupakan masa lalu kita. Kita akan terus-menerus menyesali. Kita akan terus-menerus dirantai. Sehingga jangankan berlari, tetapi melangkah pun untuk maju tidak bisa lagi. Haleluya. Haleluya. Tidak masalah bagi Tuhan. Karena tidak hal yang besar bagi Tuhan untuk merubah hal yang pahit menjadi yang manis. Haleluya. Haleluya. Sehingga dengan demikian kita dapat berlari-lari kepada tujuan. Yuk, ayat 14. Kita dapat berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Haleluya. Hadiah apa? Keselamatan itu. Hadiah apa? Kuasa itu. Hadiah apa? Masa depan itu. Hadiah apa? Keberhasilan itu. Tetapi kalau kita belum bisa melupakan apa yang ada di belakang kita, kita tidak akan mampu berlari untuk mencapai hadiah tersebut. Di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yang mau mencatat boleh ya. Dicatat untuk diulang kembali. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Katakan amin. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Katakan amin. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Ayat 18 kembali. Jangan ingat-ingat lagi hal-hal masa lalu, kesalahan
kesalahan masa lalu, kegagalan masa lalu, kebrengsekan di masa lalu. Karena kita nggak ingat pun, iblis akan memakai orang-orangnya untuk tetap mengungkit-ungkit itu. Itu kenapa sangat penting keluargaku, kita berdamai dengan diri sendiri. Haleluya. Ada orang berpikir berdamai dengan orang lain, tapi dia tidak berdamai, tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga sekali saja ada orang dipakai iblis untuk mengungkit masa lalunya, kesalahannya, kegagalannya, orang ini langsung down. Orang ini langsung drop. Orang ini langsung beku. Tidak sanggup lagi melangkah. Iya ya. Aku memang orang yang tidak berguna. Padahal firman berkata, jangan ingat-ingat lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Kebiasaan orang-orang Kristen di malam tanggal 31 seperti ini apa? Berkumpul satu keluarga, betul? Ada yang keluarga inti, ada yang keluarga besar. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah fakta membuktikan ada banyak pertengkaran di dalam kumpul-kumpul menutup akhir tahun di kalangan keluarga Kristen. Kenapa? Karena semuanya berusaha menunjuk orang lain akan kesalahannya. Semua berusaha mengungkit kesalahan orang lain. Padahal firman berkata jangan ingat-ingat lagi. Haleluya. Isi kumpul-kumpul keluarga kita di tanggal 31 ini dengan kata-kata membangun. Bukan dengan kau begini, kau begitu, kau begini. Bagaimana orang yang kita kasih itu bisa lupa? Kita terus menunjuk tangan kita kepadanya, mengungkit. Dengan tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah dipakai iblis untuk membuat orang yang kita kasih itu tidak pernah lupa akan masa lalunya. Sehingga orang yang kita kasih itu tidak dapat melangkah. Tidak bisa dapat berlari untuk memperoleh hadiah yang disediakan Kristus. Keluargaku, kita semua tidak sempurna. Keluargaku, kita semua punya kesalahan kok. Bayangkan kalau saya dengan istri, dengan anak berkumpul di tanggal 31 dan kami semua hanya menunjuk, saya menunjuk kesalahan istri saya menunjuk kesalahan anak saya menunjuk kesalahan istri saya, anak saya menunjuk kesalahan saya. Enggak habis-habisnya. Kenapa? Kami tiga banyak salah. Banyak salah. Itu kenapa firman berkata, Yesus berkata, siapa yang tidak punya dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu kepada orang yang berdosa ini. Dan tidak ada yang mampu untuk melempar batu pertama kali. Karena semuanya sadar sama-sama berdosa kok. Haleluya. Firman berkata, hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, persoalan-persoalan yang bodoh. Adalah persoalan yang bodoh jika saya menunjuk-nunjuk istri saya untuk mengungkit-ungkit kesalahannya, sementara saya juga punya banyak kesalahan. Yang harusnya saya lakukan adalah saya menguatkan istri saya. Haleluya. Kita semua punya kesalahan, tapi kita punya kesempatan kedua dari Tuhan. Ayo istriku, kita lupakan itu. Supaya kita dapat dengan ringan berlari memperoleh hadiah itu. Karena dikatakan di dalam ayat 19, kenapa kita harus
Kenapa kita harus melupakan yang masa lalu? Karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dari hidup kita yang tidak sempurna ini. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Tuhan hendak membuat jalan di hidupmu yang seperti padang gurun sekarang ini. Jadi jangan nangis kalau merasa hidupnya seperti padang gurun. Kering. Kering berkat, kering kebahagiaan, kering damai sejahtera. Yang harus kita lakukan adalah kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan diri sendiri. Kita jangan ingat-ingat lagi masa lalu kita. Dan kita terima pekerjaan Tuhan ini. Katakan amin. Bahwa Tuhan sedang membuat jalan di hidup kita yang seperti padang gurun ini. Dan sungai-sungai di hidup kita yang seperti padang belantara ini. Mungkin ada yang merasa hidupnya seperti padang belantara. Tidak diberkati, hidup dalam kekurangan, merasa dihantui dengan kesalahan-kesalahan masa lalunya, dihantui dengan kegagalan hidupnya. Tetapi firman berkata, lupakan itu, berdamai dengan hidupmu, dan datanglah ke bait suci Allah, dan berlututlah, bertobatlah, katakan amin. Sehingga Tuhan membuat sungai-sungai di hidupmu yang seperti padang belantara itu. Kita akan menikmati sungai-sungai yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan menikmati jalan yang Tuhan buat di hidup kita. Jalan yang selama ini sepertinya tertutup, Tuhan terobos seperti air menerobos, kata firman Tuhan. Haleluya. Tetapi berdamailah di akhir tahun ini. Jangan sampai kita melangkah besok, kalendernya ganti, kitanya belum ganti. Suasana hati kita masih yang lama. Kita masih tetap dirantai oleh rantai yang lama. Bagaimana Tuhan bisa mengerjakan jalan itu dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan bisa mengerjakan sungai-sungai itu dalam hidup kita? Yeremia 29 ayat 11. Ini kita sudah banyak tahu. Tapi kalau bisa catat, tulis besar-besar, tempelkan di rumahmu. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan apa? Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Ada jalan-jalan yang Tuhan tembuskan di dalam hidupmu. Ada sungai-sungai yang Tuhan alirkan di dalam hidupmu. Ada harapan baru. Ada harapan baru. Haleluya. Di dalam Kristus ada harapan baru. Berdamailah dengan kegagalan, kesalahan, dengan kebrengsekan kita yang lalu. Belajar, tapi lupakan. Miliki hidup yang baru di dalam Kristus. Katakan amin. Maka Tuhan akan buat jalan-jalan itu di dalam hidupmu. Tuhan akan buat sungai-sungai itu di dalam hidupmu. Dan sebagai ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 17. Supaya kita jangan melangkah ke esok hari.
hanya kalender yang berubah baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah ditinggalkan, yang lama sudah dilupakan. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita ada di dalam Kristus. Bagi orang yang mengeraskan hatinya untuk tidak mau ada di dalam Kristus, maka besok yang berganti hanya kalendernya yang baru. Orangnya masih lama, masih tetap padang gurun hidupnya, masih tetap padang belantara hidupnya. Tidak akan ada jalan baru Tuhan bangun. Tidak ada sungai-sungai baru yang Tuhan alirkan. Kami pernah mengatakan dan kami mau katakan kembali berulang-ulang, keluargaku di dalam Tuhan. Rugi jadi Kristen kalau kita tidak pernah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Apa gunanya jadi orang Kristen hanya untuk dipersekusi orang lain di luar sana? Tapi kitanya tidak pernah menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena kita orang Kristen tetapi tidak mau. Tetapi mengeraskan hati untuk tidak mau hidup di dalam Kristus. Untuk tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Raja Daud, Tuhan berikan anak kedua yang bernama Salomo. Pada saat dia melupakan kegagalannya, dosanya yang lalu. Dan dia berganti pakaian. Menjadi manusia baru. Dan dia masuk ke bait suci. Dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Malam ini lakukan itu. Haleluya. Maka 2026 Tuhan akan bangun jalan-jalan itu di dalam hidup. Haleluya. Tuhan akan bangun terobosan-terobosan itu di dalam hidupmu di dalam tahun 2026. Tuhan akan alirkan sungai-sungai baru di dalam hidupmu. Dan 2026 akan menjadi tahun yang penuh kemenangan kepada kita. Katakan amin. Karena di dalam Kristus kita adalah pemenang. Karena Kristus adalah ya bagi seluruh janji Allah kepada kita. Haleluya. Haleluya. Malam ini kita akan masuk di dalam doa. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk maju ke depan dengan iman. Haleluya. Bagi yang masih belum bisa berdamai dengan hidupnya. Bagi yang masih hidupnya terpuruk. Bagi yang hidupnya seperti di padang gurun. Seperti di padang belantara. Kami undang maju. Bagi yang sedang mengalami tantangan, kesulitan dalam hidupnya. Kami undang maju. Kami merindu untuk berdoa untukmu. Dan tangan kami Tuhan akan gantikan. Haleluya. Kami mengundang singers dan pemain musik. Kita akan masuk di dalam doa. Karena Tuhan hadir di sini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kami mengundang keluargaku yang mau didoakan untuk datang ke depan dengan iman. Haleluya, haleluya. Lebih dari hidup. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk datang ke depan dengan iman. Tuhan pasti menjamamu, Tuhan pasti memulihkanmu, Tuhan pasti membangun jalan-jalan itu di dalam hidupmu. Tuhan akan mengalirkan sungai-sungai baru di dalam hidupmu. Bawa
Puji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Angkat tanganmu, katakan kemurahan